Osmoregulasi pada ikan air tawar. Yang pertama, konsentrasi air di luar tubuh lebih kecil daripada air di dalam tubuh atau ikan dalam kondisi hypertonik. Yang kedua, terjadi proses difusi. Air dengan konsentrasi kecil masuk ke dalam tubuh, terutama melalui insang. Yang ketiga, kelebihan air dikeluarkan dalam bentuk urin yang cair dan banyak. Yang keempat, bila proses osmoregulasi terganggu, air tertimbun dan proses metabolisme tidak dapat berjalan lagi. Osmoregulasi pada ikan air laut. Yang pertama, konsentrasi air di luar tubuh lebih besar daripada air di dalam tubuh atau ikan dalam kondisi hypotonik. Yang kedua, terjadi proses osmosis, air dengan konsentrasi kecil keluar dari dalam tubuh, terutama melalui insang. Yang ketiga, kekurangan air diatasi dengan cara minum air dalam jumlah banyak, urin sedikit, dan lebih pekat. Yang keempat, bila proses osmoregulasi terganggu, air keluar dari dalam tubuh dan proses metabolisme tidak dapat berjalan lagi. Ciri-ciri osmoregulasi pada ikan air tawar. Yang pertama, menyerap air melalui insang dan kulit sedikit. Yang kedua, mengambil garam melalui sel klorid di insang. Yang ketiga, kehilangan garam lewat feses. Yang keempat, kelebihan air dikeluarkan lewat urin yang encer. Ciri-ciri osmoregulasi pada ikan laut. Yang pertama, kehilangan air melalui insang dan kulit. Yang kedua, garam dan sedikit air dikeluarkan lewat urin yang pekat. Yang ketiga, garam dikeluarkan lewat feses. Yang keempat, mendapatkan air dan garam dengan cara minum dan menelan air bersama makanan. Yang terakhir, garam dibuang melalui sel klorid di insang. Konsentrasi cairan. 1 gram bahan tersuspensi dalam 1 liter air sama dengan molar solution atau cairan molar sama dengan 1 osmol per kilogram dalam 22,4 atm. Yang kedua, 1 gram bahan terlarut dalam 1 liter air sama dengan molar solution cairan molar. Bila bahan yang terdapat dalam air semakin mudah terlarut, nilai osmolaritas cairan tersebut semakin besar. Contoh, 1 gram sodium klorid per kilogram air, nilai osmolaritasnya sekitar 2 OSM per kilogram. Yang ketiga, 1 OSM sama dengan 1000 MOSM million smol. Osmoregulasi pada ikan hiu. Yang pertama, pada ikan hiu konsentrasi cairan di dalam dan di luar tubuh hampir sama. Yang kedua, dalam darah ikan hiu terdapat darah, urea, serta senyawa nitrogen yang lain di dalam darah. Senyawa ini hanya sedikit yang dikeluarkan lewat urin. Yang ketiga, TMAO, trimethylamine oxide, adalah salah satu bentuk sampah yang mengandung nitrogen, dapat diserap kembali dalam ginjal. Yang ketiga, insang ikan hiu impermeable, terdapat TMAO dan urea. Ikan-ikan diadromus adalah ikan yang dapat hidup di air tawar dan air laut. Anadromous menetas di air tawar dan kemudian pindah ke laut untuk mencari makan dan tumbuh. Ikan akan kembali ke air tawar untuk bereproduksi. Contoh, ikan salmon. Catadromous menetas di air laut dan pindah ke air tawar untuk makan dan tumbuh. Pada waktu bereproduksi kembali lagi ke laut. Ikan euhalin, ikan yang dapat hidup di air tawar dan air laut atau bolak-balik. Ikan ini mampu menyesuaikan mekanisme osmoregulasi dengan cepat, tergantung dari kecepatan mereka dalam berpindah habitat. Sistem urogenital. Yang pertama itu ada ginjal. Biasanya ginjal berkaitan dengan sistem reproduksi dan sistem pembentukan darah atau hemopoietik pada ikan. Bentuk ginjal itu lunak, memanjang di bagian dorsal dari rongga tubuh di sebelah ventral dan vertebrae
berwarna merah tua dan berpasangan. Bagian depan biasanya berfungsi untuk bereproduksi, pembentukan darah, atau jaringan limfoid dan hemopoietik. Dan bagian belakangnya untuk sistem ekresi. Yang kedua, pronefros. Ginjal pronefros adalah ginjal primitif. Pada ginjal ini, tubulus-tubulus bagian anterior tidak ada. Beberapa tubulus bagian tengah berhubungan dengan testis, serta terdapat konsentrasi dan pelipat gandaan tubulus di bagian posterior. Fungsi ginjal ini akan digantikan oleh ginjal opistonefros, perkecualian pada ikan hagfish dan lamprey. Yang ketiga, opistonefros. Ginjal bertipe opistonefros berfungsi hampir sama dengan ginjal pronefros. Perbedaan prinsip adalah kaitannya dengan sistem peredaran darah, tingkat kompleksitas, dan pada efisiensi kerja. Cara kerja ginjal. Yang pertama itu darah dari aorta dorsal di bawah ke ginjal lewat arteri ginjal, kemudian melewati kapiler pada glomerulus dan melewati kapiler di sekitar tubulus. Yang ketiga, meninggalkan ginjal lewat vena ginjal. Sistem ekresi ikan air tawar. Cairan tubuh dari ikan air tawar memiliki konsentrasi ion yang lebih tinggi dibanding dengan lingkungan sekitarnya. Kondisi ini disebut himeporosmotik. Yang kedua, untuk mempertahankan gradien konsentrasi tersebut dibutuhkan sistem pembuangan dan konsentrasi dari ion-ion di samping adanya proses ekresi air yang telah difiltrasi oleh ginjal. Proses filtrasi ini dilakukan ginjal, yaitu pada bagian nefron glomerulus yang terdiri dari corpus renalis dan tubulus renalis. Corpus renalis terdiri atas glomerulus yang diselubungi oleh kapsula Bowman. Glomeruli berukuran kecil dan avaskular dengan tubuli renalis yang mempunyai 6 regio sitologis yang berbeda. Sistem ekresi ikan air laut. Ikan air laut memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya. Ikan air laut cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya karena proses osmosis. Untuk itu, insang ikan air laut aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya. Untuk mengatasi kehilangan air, ikan air laut meminum air yang kandungan garam tinggi akan meningkat dalam cairan tubuh. Sebaliknya, dehidrasi dicegah dengan proses osmosis dan kelebihan garam harus dihilangkan. Karena ikan air laut mengkondisikan dengan tekanan osmotik untuk mempertahankan air, volume air seni lebih sedikit dibanding dengan air tawar. Tubulus ginjal berfungsi sebagai penahan air. Oleh sebab itu, jumlah glomerulus ikan air laut cenderung lebih sedikit dan bentuknya lebih kecil daripada ikan air tawar. Sekian dari saya, inilah penjelasan tentang sistem osmoregulasi dan urogenital.